Ini saya mau merombak talang filter yang bawaan pabriknya. Soalnya yang saya tahu dari beberapa pengalaman orang lain, katanya ada luber lah, cepat kotor lah, capek lah buat nyucinya atau sering ganti-ganti kapas. Nah, di sini saya mau ngerombak biar jangka waktunya agak lama lah, lumayan bisa 3 bulan sampai 6 bulan baru kita cuci atau dibersihkan. Jadi kesehariannya paling kita cuma gosok-gosok kotoran di dalam biar ngalir kesedot sama mesin, lalu kesaring ke sini. Nanti juga jernih lagi airnya, nanti lumutan lagi, baru kita gosok lagi, masuk lagi ke sini tanpa kita cuci-cuci dulu sebelum ada luber atau overload lah. Nah, ini kondisi dari pabrikannya ya seperti ini. Jadi air tidak begitu menyerap ke kapas di sini. Nanti kita bikin jaluran airnya semakin curam agar ngalir. Jadi tidak cepat luber ke atas atau melewati garis ini airnya. Kalau melewati garis ini kan percuma, airnya tidak menyaring ke kapas. Percuma kalau ngalir langsung ke atas ke sini, air tetap akan keruh. Oke, untuk mempersingkat, saya akan membuka ini pakai silet atau cutter. Ini semua dicopot dulu. Nah, ini bekas lemnya dibersihkan dulu pakai cutter. Ini juga lem dibersihkan. Dibersihkan yang rapi. Nah, ini udah dicopot semuanya. Nanti kita cuci dulu karena banyak debunya. Nanti kita pasang lagi dengan ukuran yang dimodif, ukuran yang berbeda hasil modifikasi. Oke, kita jeda dulu. Oke teman-teman, ini saya ada bahan tambahan namanya under gravel, bisa dicari di toko-toko ikan hias ya, harganya lumayan terjangkau. Nah, ini yang paling penting, under gravelnya nanti di bawah. Nanti sekat-sekatnya kita kalin aja pakai yang bekas. Ini kita di double nanti digunting, dipasang di lem. Ada juga ini peralatan gunting sama plat-plat plastik dari paralon, dari tipe paralon, bisa juga dari plat apa saja lah, yang penting plastik yang bisa dilem nantinya. Oke, saya lanjut dulu. Oke, ini udah saya cabut. Yang pertama udah dibersihkan, udah dilem ulang. Nah, ini pemasangan sekat yang baru. Ini untuk kapasitas yang kecil ini saya bagi dua. Beda lagi kalau lebih panjang lebih bagus, ada 3 sampai 4 sekat seperti inilah.
Ini udah saya rombak. Nah, ini tambahannya under grapple. Saya masuk ke sini, saya masukkan ke sini. Nah, nanti di sini kapas tempat penyaringan kotoran, air semua ngalirnya ke bawah. Jadi bukan cuma ke sini doang, ke bawah lebih banyak nih. Sekarang ngalirnya itu bakalan lebih awet, ke bawah ngalir ke atas sini. Nah, di sini nanti kita bisa simpan pasir. Ini pasang under grapple juga ya, sama. Nah, udah masuk ya. Ini buat ruang bakteri untuk menghancurkan kotoran semua. Jadi pasir ini sarangnya bakteri di sini semua. Oke, cukup jelas ya. Ini air ngalir dari sini, ada kapas. Nanti saya kasih contoh ya. Kapas ngalir airnya ke sini. Nah, ini dibikin lebih bawah lubangnya. Kalau ini batas overload saya tinggikan, tadi awalnya segini, saya tinggikan saja. Ini overload ada batasnya di sini, soalnya nggak akan sampai modal lebar ke luar. Sudah pasti ini tempat overload ke sini ngalirnya nanti. Kalau misalkan overload, nah itu waktunya kita cuci kapas yang kotor, sudah kotor ini di sini. Nanti kalau misalkan overload, di sini ada overload kedua ke sini. Kalau misalkan pasirnya sudah mampet, sudah tidak bisa ngalir lagi, itu baru pasirnya yang dicuci. Kalau cuma kapasnya doang yang overload, kapasnya aja yang dicuci, pasirnya nggak usah dicuci, tunggu lagi nanti aja. Jadi ini jangkanya pencuciannya akan lebih lama dibanding sebelumnya ya. Nah, ruang air sengaja ini kecil, soalnya kalau cuma air nggak ada beban sama sekali, akan tetap ngalir, nggak akan pernah overload. Ini kan lubangnya udah cukup besar lah, jadi nggak akan ada yang mampet sedikit pun ke sini. Oke, kita lihat contohnya saja nanti yang sudah jadi. Oke teman-teman, nah ini filter talang yang sudah jadi ya. Ini pemakaian kurang lebih udah 2 tahun, aman. Nah, ini pasir di sini juga masih bisa dipakai sekat, tapi segini juga saya sudah nyaman, sudah cukup. Ini pasir, kapas kotorannya, ini jangka waktunya sekitar 4 bulan baru overload ke sini. Nah, ini bekasnya. Kalau overload ke sini cuma ininya aja yang dicuci, pasirnya nggak usah dicuci. Tunggu pasir sampai overload airnya ke sini, baru kita cuci. Alhamdulillah ini pemakaian nyaman nih, sudah lama air bening terus. Ketambah ini banyak kotoran pemakaian ya, semakin banyak kehidupan semakin banyak kotoran juga. Nah, ini ada ilmu juga nih,
satu mesin saya bisa untuk 4 sampai 5, bahkan bisa lebih juga sih, 5 akuarium. Nih mesin dari sini ngalir. Untuk ke tank berikutnya saya mengandalkan gravitasi ya. Gunakan pipa yang besar ya, jangan yang kecil, seperti ini. Ini kenapa yang besar? Soalnya kalau misalkan ada sampah atau apa yang nyangkut, nanti tidak luber, air menambah ke atas ya. Sengaja ini harus besar pipanya, jadi nggak akan ada sampah yang sebesar pipa ini, dipastikan itu. Jadi nggak akan pernah luber. Yang lainnya juga sama, pipanya besar. Ini saya gunakan 3/4 in. Oke ya, kembali ke topik utama. Di sini cukup jelas ya. Kalau misalkan ada pertanyaan tinggal di komen aja lah. Jangan lupa subscribe-nya dan bagikan juga ya. Oke, makasih ya.